Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku ada di warung dekat rumah aku. Jadi kali ini aku nggak belanja ke pasar yang jauh, tapi belanja di warung dekat rumah aku aja. Nah, setelah aku belanja, aku mau lanjut masak. Nah, sekarang aku udah di rumah. Aku mau potong-potong sayur dulu. Ini sayur sawi, tadi aku beli sayur sawi, lalu beli timun, wortel, cabe bawang gitu, tempe, sarden, sama telur. Jadi rencananya aku mau bikin sawi tumis, lalu tempenya itu dikecapin gitu, tempe kecap, terus bikin sarden. Udah itu aja. Nah, sekarang sambil aku motongin sayur, sambil aku masak, aku mau cerita sedikit nih. Dulu waktu tahun 2017 itu aku baru menemukan passion aku, baru menemukan cita-cita aku. Jadi dulu itu aku dari kecil itu ya udah ngikutin aja apa kata orang tua aku kan. Dulu aku masuknya IPA, orang tua aku menyarankan untuk masuk IPA, ya udah aku masuk IPA. Lalu kuliahnya juga biologi, itu jurusan biologi, FKIP keguruan biologi. Itu juga karena orang tua aku yang menyarankan, karena aku memang tidak tahu minat aku itu seperti apa. Nah, jadi pada tahun 2017 itu aku kan sering beli-beli buku tuh. Aku hobi baca itu udah dari lama, udah dari kecil. Kalau waktu kecil itu kalau waktu kecil kan sukanya tuh kayak komik, bobo gitu, novel. Terus kalau SMA gitu, SMA sampai kuliah itu kan sukanya tuh kayak baca novel, lalu baca komik, gitu-gitu. Nah, kemudian pas tahun 2017 itu aku sering beli buku dari Mbak Asma Nadia, lalu beli buku dari Ahmad Rifai Rifan, pokoknya penulis-penulis Islam yang ada di Indonesia lah. Nah, jadi kalau dari tulisan-tulisan mereka kan mereka itu menulis tujuannya kan untuk berbagi ya, berbagi kebaikan gitu kan, dakwah tapi dalam bentuk tulisan. Jadi aku kepikiran waktu itu, oh iya, aku kan sebagai manusia belum ada kontribusi apapun untuk agamaku sendiri, untuk umat Islam gitu kan. Jadi aku kepikiran mau nulis buku. Jadi pada tahun 2017 akhir itu, bulan November, aku coba nulis waktu itu topiknya itu tentang pernikahan, tapi tentang perjuangan seorang pemuda yang ingin nikah lah gitu. Karena aku itu melihat di sekitar aku beberapa pemuda, kayak hampir separuh anak muda zaman sekarang itu permasalahannya dia telat nikah itu ya karena uang kan. Jadi aku cari-cari, ternyata tuh dalam Islam itu kan memudahkan untuk kita menikah. Cuman kan yang meribetkan itu adalah adat istiadat kita, terus gengsi kita juga, kadang gengsi dari orang tua juga. Nah, dari berbekal dari permasalahan itu, aku cari-cari informasi, baca-baca buku referensi, terus aku nulis buku tentang itu. Tapi aku tahu diri waktu itu tuh tulisan aku yang pertama, pastinya tulisan pertama itu adalah tulisan yang hancur. Nah, jadi setelah aku baca itu, aku ajuin ke penerbit, ternyata ditolak beberapa kali. Dan sekarang setelah aku baca-baca lagi, oh iya, memang tulisannya itu sebenarnya niatnya itu bagus, topik tulisannya itu bagus, cuman cara penyampaian aku, karena aku itu menulisnya secara otodidak, otomatis tulisannya berantakan. Nah, kemudian lanjut, setelah aku nulis satu naskah itu dengan topik pernikahan itu, aku nulis lagi dengan satu topik tentang apa ya, tentang kayak motivasi gitu.
Waktu itu tentang zona waktu. Kemudian judulnya itu aku kasih apa ya, aku hampir lupa loh karena udah lama, itu tahun 2018. Judulnya itu apa ya, oh iya, judulnya itu rencana terindah dari Allah, itu kalau nggak salah. Nah jadi di situ bab pertamanya itu aku membahas tentang zona waktu. Jadi nah waktu itu aku udah tahun keberapa ya aku nulis itu, udah tahun kedua. Jadi udah tulisannya itu setelah aku baca sekarang, aku suka tulisannya. Jadi aku menyukai tulisanku sendiri untuk pertama kalinya. Setelah tulisan naskah yang pertama aku itu aku nggak suka kan, karena di situ memang hancur, tata katanya memang hancur karena aku memang baru pemula. Nah tulisan yang kedua ini aku suka. Aku suka banget. Jadi aku itu yakin banget kalau tulisan itu pasti lolos di penerbit. Nah, mulailah aku mengajukan naskah itu ke penerbit, salah satu penerbit besar Indonesia, itu ada di Jakarta, tapi via email aja. Nah, jadi setelah aku mengirimkan itu 3 bulan kemudiannya itu ada kabar dari penerbitnya. Terus dia bilang, selamat, naskah Anda kami terima dan akan kami terbitkan, gitu dia ngomongnya. Nah setelah itu kan aku senang lah ya, karena aku baru pertama kali menulis, ujung-ujungnya udah diterima gitu. Ya ampun, alhamdulillah banget. Nah setelah 1 bulan berikutnya, malah mbak yang editornya itu ngomong ke aku bahwa tulisan aku itu ada menyadur dari tulisan orang lain. Dan aku ingat, aku memang ada ngambil referensi dari buku lain, beberapa dari buku lain, tapi aku lupa cantumin daftar pustakanya di belakang. Nah jadi kirain mbaknya itu naskahku itu kayak tiruan gitu. Jadi aku, apa sih namanya, duplikat tulisan orang lain, dan itu kan melanggar. Nah jadi ditolak. Setelah ditolak, aku kasih tahu lagi sama mbak kayak gimana kalau misalnya tulisannya itu hanya aku tulis, jadi aku nggak menyadur dari tulisan orang lain, murni tulisan aku sendiri. Oh ya udah, silahkan ya kayak gitu kan. Tapi pemberitahuan dari mbak itu lama banget, jadi aku tarik lagi, aku ajukan ke penerbit lain. Jadi penerbit lainnya ini bertele-tele, dia bilang pokoknya kayak gimana ceritanya lah, bertele-tele, dan akhirnya pengumumannya juga lama. Aku tarik lagi, aku ajuin lagi ke penerbit yang lama, bilang aku itu lolos itu. Nah setelah itu aku bilang, mbak kemarin ini tulisannya tuh udah aku ajuin ke penerbit ini, tapi karena lama pemberitahuannya jadi aku tarik lagi. Ternyata mbaknya itu marah, karena aku kan nggak tahu ya, aku itu tidak tahu kayak gimana prosedurnya. Jadi mbaknya itu bilang, ya nggak usah masukin ke situ lagi. Nah jadi aku itu pernah nulis antologi, nulis bareng gitu bersama seorang penulis terkenal gitu, yang bukunya itu udah cetak berkali-kali. Nah jadi aku email mas itu, jadi aku bilang, mas kayak gimana kalau misalnya tulisanku kolaborasi sama mas mau nggak, kayak gitu kan. Nanti tulisannya itu diajukan ke penerbit yang itu, sementara mas itu di penerbit itu tuh udah kayak langganan gitu, setiap bulan buku dia pasti terbit di situ. Nah jadi mas itu pertama baca naskahku, ternyata dia suka, dan akhirnya dia terima. Terus dia bilang, itu tahun 2019 kayaknya. Nah waktu itu dia bilang, mbak tapi mohon sabar ya, tulisan kita kayaknya kalau barengan sama aku insya Allah terbit gitu. Tapi mohon bersabar, soalnya tulisan masnya itu juga udah antri tuh di penerbit itu untuk terbit setiap bulannya. Nah jadi aku nih sekarang lagi nunggu kabar lah dari mas itu. Ya udah, tunggu aja gitu. Nah sekarang kan malahnya aku coba-coba nge-YouTube nih. Ya walaupun subscriber aku itu bisa dihitung pakai jari, tapi aku itu udah gak sabar banget buat berbagi apa yang aku tulis di naskah aku kemarin itu. Oh ya teman-teman, ini aku udah di rumah mertua aku buka puasa di rumah mertua aku, dan nanti aku mau lanjut
ke rumah mama aku. Jadi aku itu nggak sabar banget buat nge-share apa yang aku tulis kemarin. Nah, rencananya aku itu sambil aku melakukan kegiatan rumah tangga biasanya, aku juga mau share per babnya dari tulisan-tulisan aku itu. Jadi aku punya beberapa naskah. Nah, karena memang lolos ke penerbitnya itu susah, jadi aku maunya share aja tentang tulisan aku itu, apa yang aku tulis di YouTube ini gitu. Nanti aku akan share di, jadi ini dapurnya mama aku. Nah, ini aku udah di rumah mama aku. Kayak gini. Rumahnya lumayan luas. Kayaknya dapurnya ini sebesar rumah aku deh kayaknya. Nah, ini dapurnya. Terus aku akan jalan sampai ke depan. Oh ya teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.